Damai saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu lagi hari ini dalam acara renungan hari ini. Dan tema yang kita akan bahas adalah menghadapi hari esok. Sudah lebih dari 4 bulan, emosi kita diaduk-aduk oleh karena wabah virus corona. Di Indonesia sendiri, kita sudah lebih dari 1 bulan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Sementara itu, korban terus bertambah dan berjatuhan. Di seluruh dunia, sudah lebih dari 2 juta orang yang terinfeksi oleh virus yang sangat mematikan ini. Dan lebih dari 171.000 orang yang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, semakin hari semakin bertambah dan korban yang meninggal semakin banyak. Melihat kondisi seperti ini, tak seorang pun yang tidak khawatir dan resah. Kita semua gelisah, takut, dan khawatir. Seperti apa hari-hari kita ke depan? Sebenarnya gelisah, takut, dan khawatir adalah alarm yang Tuhan taruh di dalam diri kita, agar kita senantiasa berhati-hati dan waspada. Namun dikuasai oleh hal-hal tersebut tak membuat hidup kita menjadi lebih baik. Sebaliknya, ketika kita dikuasai oleh ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran, akan berdampak buruk terhadap kesehatan dan kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6-7 menjadi pengingat bagi kita. Ayat itu berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Paulus menulis ayat ini saat ia sedang mengalami hukuman dan tahanan di Roma. Ia menulis surat tersebut kepada orang-orang di Filipi oleh karena mereka begitu khawatir dengan keadaan Paulus yang sudah terlalu lama ditahan dan dipenjara di Roma. Dalam waktu yang bersamaan, ajaran-ajaran menyimpang dan perpecahan mulai masuk dalam jemaat di Filipi. Nah, kondisi ini membuat pikiran-pikiran mereka terganggu, sehingga tidak lagi memiliki damai sejahtera. Ungkapan ini maknanya sama dengan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 31-32. Yang berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang kami akan minum, apa yang kami akan pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Adalah Dr. Bill Bright, pemimpin Kristen terbesar era 80-an dan 2000-an, saat sedang sakit dan tak bisa lagi beranjak dari tempat tidur. Fonet suatu hari berkata kepadanya, "Bill, aku sangat sedih melihatmu seperti ini." Bill lalu menatap istrinya itu sembari berkata, "Menderita? Aku tidak menderita. Aku tinggal di rumah yang mewah, berbaring di atas tempat tidur yang nyaman, dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihiku. Mereka sangat peduli kepadaku dan bersedia melakukan apa saja untuk menolong aku. Yesuslah satu-satunya yang menderita. Ia mati seorang diri, orang mencambukinya tanpa belas kasihan. Mereka menaruh mahkota duri di kepalanya dan menyuruhnya memikul salib, serta memukulnya dan memukulnya di atas
salib itu. Ini bukan penderitaan, kata Bill Bright. Bill hingga meninggal, rasa syukur selalu terucap dari mulutnya. Nah, sikap Bill Bright yang penuh rasa syukur itu sekalipun sedang menghadapi maut, hendaknya menginspirasi kita. Dalam kesempatan lain, Bill Bright juga pernah menulis, bersyukur dalam segala hal, termasuk terhadap hal-hal yang menyakitkan, adalah bukti iman kita kepada Allah. Kisah lain yang tak kalah menggugah iman adalah kisah Ira F. Stampil. Dia adalah seorang pencipta lagu dan komposer yang sangat terkenal. Ia lahir sekitar tahun 1939. Pada tahun 1979, ia divonis oleh dokter menderita kanker otak. Awalnya ia sangat terpukul dengan kabar itu. Namun ia tak terpuruk. Meski ia tahu kematiannya tak lama lagi, namun ia tetap memilih mempercayai Allah. Kepercayaannya itu kemudian diungkapkan dalam sebuah lagu yang berjudul I Know Who Holds Tomorrow, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan yang pegang. Kata-kata dari lagu ini yang mungkin juga saudara sudah sangat familiar dengan lagu ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Stampil setelah divonis kanker dan dinyatakan umurnya mungkin tak lama lagi, ia masih bertahan hidup selama 17 tahun sebelum ia meninggal pada tahun 1993 di usianya yang ke-54. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti Paulus, Bill Bright, dan Stampil menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya dengan penuh iman dan ungkapan syukur, serta menatap masa depan dengan penuh harapan. Hendaklah sikap kita juga demikian. Kiranya iman kita tetap teguh dan menghadapi masa depan dengan penuh ungkapan syukur, termasuk dalam masa-masa sulit yang sedang kita alami ini. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sadar bahwa kami kadang khawatir, kadang takut dan gelisah dengan keadaan yang kami hadapi. Tapi hari ini kami bersyukur karena kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena itu ajar kami untuk senantiasa menghadapi masa-masa sulit ini dengan iman yang teguh kepada Tuhan, dan tetap bersyukur bahwa segala sesuatunya tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi Tuhan rencanakan untuk kebaikan kami. Berkati kami semua Tuhan, termasuk saudara-saudara kami yang sedang menderita oleh karena COVID-19, dan saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk merawat mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, demikian renungan kita hari ini. Kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan atau renungan hari ini, saudara dapat men-share ini kepada saudara-saudara yang lain. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Amin.